Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Hari ini kita tidak akan membahas IELTS dan TOEFL, walaupun judul kelasnya IELTS and TOEFL Classes, tapi kita akan membahas Duolingo, sebuah tes yang banyak digunakan untuk mendaftar ISMA ya, program exchange dari Kemendikbud yang sudah sangat populer ya sekarang karena memberikan kesempatan untuk mahasiswa bisa kuliah ke luar negeri. Dan sekarang kita akan membahas hal yang sifatnya lebih spesifik ke pengerjaan soal. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Duolingo secara administrasi dan juga secara umum ya teman-teman. Langsung saja kita akan latihan reading and listening ya. Jadi untuk Duolingo ini dibagi ke dalam beberapa subtest, tapi kalau untuk latihannya kita bisa masih fokus ke reading and listening. Nah, hari ini kita akan latihan listen and type, read and select, read and complete, fill in the blanks, dan interactive reading. Kita mungkin lewatkan dulu listen dan speak, karena itu akan masuk ke kategori speaking. Speaking itu lebih kompleks daripada listening dan reading, jadi kita akan membahasnya di video khusus ya teman-teman. Secara umum kalau bicara strategi yang harus kita lakukan hanyalah latihan dan evaluasi ya untuk listening dan reading. Karena yang dibutuhkan adalah vocabulary yang banyak dan kita harus banyak berlatih dan mengevaluasi bagian-bagian yang kita belum paham. Sehingga latihannya itu bukan hanya untuk menguji tapi juga jadi input ya untuk kita lebih baik di tes atau di latihan yang selanjutnya. Oke, kita masuk mungkin ke website Duolingo-nya, nanti pilih practice, dan kita akan masuk ke listening. Nah, untuk listen and type ini, yang harus kita lakukan mudah, kita hanya perlu untuk mendengarkan audio lalu mengetik apa yang kita dengarkan. Nanti ada kesempatan 3 kali untuk mendengarkan apa yang disebutkan atau yang dibicarakan, dan ada waktu 1 menit untuk mengetik jawabannya. Langsung saja ya, supaya lebih jelas. Oke, ini sudah di-share sound dan dari go. Loading. I love to play games. I love to play games. Oke, dia bilang I love to play games ya. Kalau nggak yakin, dengarkan lagi aja. I love to play games. Oke, dan ini saya sebenarnya sudah mengerjakan latihan listening sebelumnya, tapi soalnya ganti ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman sudah menonton video ini dan mau latihan, kemungkinan besar nanti soalnya akan yang berbeda dan itu akan jadi latihan yang unik ya dan juga bermanfaat untuk menguji kemampuan teman-teman seperti apa. Ya, benar. The book is on the table. The book is on the table. Kalau nggak yakin, maksimalkan The aja. book is on the table. Ya, dia bilang the book is on the table ya. Dan ya, betul ya. The results of the experiment were inconclusive. Nah, ini makin ke sini makin susah ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Duolingo itu soalnya adaptif ya. Jadi kalau kita banyak benar justru makin lama makin susah. Dan kalau banyak salah bisa jadi makin gampang dan itu harus sedih justru kalau kita bisa mengerjakan soal tapi soalnya kayak gampang banget ya. Berarti ini kita soalnya udah mulai intermediate karena ada kata-kata yang asing ya. The results of the experiment were inconclusive. The results of the experiment were inconclusive. Oke, nah inkonklusif ya. Ini kita harus perhatikan apakah pakai S atau tidak. Dan kalau saya sih sepertinya mendengar pakai S, terutama karena di sini ada kata were ya. Di pemahaman grammar juga pasti akan sangat membantu. Oke, ini akan lebih panjang lagi, jadi siap-siap. Saran saya adalah ketika mendengarkan pertama, kita cicil ketiknya. Jadi jangan baru ngetik setelah kita mendengarkan untuk yang ketiga kalinya. I've decided to adopt a healthier lifestyle. Oke, I've decided to adopt a healthier lifestyle. nah kan kita bisa melengkapinya nanti. Kalau mau lebih yakin, maksimalkan aja kesempatannya. I've decided to adopt a healthier lifestyle. Oke, dan ya, betul ya. Ini pertanyaan The yang city's terakhir. architecture effortlessly marries the old with the new. It's quite challenging ya. Coba tadi saya ngelamun. The city's architecture effortlessly marries the old with the new.
Architecture effortlessly kalau nggak salah ya. Marries the old and the new. The Nah, ini nih yang nggak tahu nih, the series are. Nah, kita perhatikan ya baik-baik teman-teman. Kalau teman-teman bisa pause ya, nggak apa-apa pause, dengarkan berulang kali. Tapi untuk saya kesempatannya hanya satu kali lagi. The city's architecture effortlessly marries the old with the new. Oh, with the new ya. Nah, ini saya nggak tahu nih the series architecture-nya ya. The nggak mungkin ya. The series. Oke. The cities. Nah, itu nggak terlalu terdengar ya, the cities architecture. Nah, ini kalau kita salah satu kata aja itu salah semuanya. Tapi ini soal yang terakhir ya. Jadi ini kalaupun saya salah, saya nggak terlalu sedih karena berarti saya threshold-nya udah di atas kayak gitu kan. Berarti ya memang nilai saya 145-an ya, belum 160 karena di gate terakhir ya, di pintu terakhir masih ada yang salah seperti ini. Oke, tapi semoga teman-teman dapat gambaran ya untuk listening bagian pertama itu seperti apa. Oke, lalu kita masuk ke reading. Dan untuk reading ini yang paling mudah adalah read and select. Read and select itu intinya teman-teman hanya harus memilih apakah menentukan ya apakah kata yang ada di layar ini real English words atau bukan ya. Nah, misalkan kita coba yang ini ya. Ini waktunya hanya 5 detik jadi harus sangat cepat. Documents, apakah yes atau no? Tentu yes ya. Yamt, apakah yes atau no? Menurut teman-teman feelingnya gimana? Kayaknya nggak pernah dengar. Hearts, ini tentu saja real English words ya. Overrace, overrace feelingnya gimana? Nggak tahu, kayaknya nggak ada deh. Switch, switch, mungkin nggak ini? Switch, kan ya? Dischincor, wah ini nggak tahu, nggak ngerti kata-katanya apa. Enrichments, dari kata rich ya, tentu ini adalah kata bahasa Inggris. Toddling, toddling dari kata toddler. Ternyata toddling ada ya, artinya dari kata toddler ya tadi ya. Oke, good. Poyera, poyera, kayaknya enggak ya poyera ya. Hiccup, nah hiccup jelas ya. Kalau teman-teman nonton How to Train Your Dragons, itu ada ya tokoh yang namanya Hiccup. Toddling ya, ternyata ya kalau ada verb ing mungkin itu harusnya bisa jadi sebuah verb ya. Tapi saya pikirnya tadi ini adanya toddler. Toddler itu kan kata benda, jadi mungkin bukan kata kerjanya, tapi bisa jadi kata kerja ternyata ya. Atau jadi gerund ya. Nah itu bagian yang pertama, mudah ya itu ya. Dan kalau ditanya strateginya apa ya, ya tinggal harus tahu bahasa Inggrisnya apa. Dan tadi kan ada evaluasi bahwa oh ternyata yang ada verb ing kemungkinan itu adalah kata bahasa Inggris mungkin ya. Oke, fill in the blanks. Ini kita harus mengisi titik-titik atau gap ya dalam sebuah sentence dan waktunya hanya 20 detik. Biasanya hanya satu atau dua kata aja yang diminta dan seperti ini contohnya ya. Waking up to the sound of birds outside my window really puts in a good. Silahkan teman-teman pikirkan, nanti saya ketik setelah teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Ini mudah sih harusnya ya. Kalau bangun pagi terus mendengar suara burung, ya yang bagusnya adalah mood ya. Oke. Lalu silahkan. We have to find a place to stop soon since we are running bla 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 on gas. Nah, gas itu berarti kan bensin ya. Nah, kita harus segera berhenti karena running 3 huruf aja. Ini apa teman-teman? Running low. Oke. Nomor 20, everyone was shocked when a junior scholar publicly challenged a apa nih? With accepted. Nah, kalau ada accepted, kemungkinan ini adalah adverb nih. Dan teman jawabannya widely ya. Lalu the kids. Nah, ini sudah mulai susah. Their parents return from work and the ice cream they would bring with them. Mereka itu menunggu secara bersemangat ya, nggak sabar
Nah, ini kata-katanya mungkin nggak terlalu umum, eagerly ya teman-teman ya. Terakhir, after an intense all-day training, they left room feeling oke, merasa apa nih? But content. Content itu lebih ke puas, senang ya. Tapi ini ada kebalikan nih, ada but-nya. Berarti ini feeling weird. Oh, very. Sorry, sorry, sorry. Very bad content ya. Oke, weird masuk tapi ini lebih ke intense all day training ya, lebih ke capek ya. Oke, my bad. Nah, ternyata bagian terakhir memang jadi gatekeeper-nya ya. Saya belum berhasil di bagian limanya. Tapi ya tadi kan, kalau misalkan kita itu ngerasa semakin sulit, berarti itu nilainya udah makin naik ya. Oke, good. Sekarang masuk ke read and complete. Ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, cuman bedanya untuk yang read and complete ini dia lebih panjang dan bentuknya itu paragraf ya. Oke, kurang lebih seperti ini kita lihat. Note taking is a very important in accurate reporting. Reporting is when, bahkan you tell someone what. Nah, karena ini sudah terjadi, mau di report, happen, oke, or or apa nih? Oke, apa nih teman-teman ya? Ada 3, who bukan ya? When bukan ya? Nah, ini adalah what someone said ya. Nah, taking notes help siapa? Ada y, you remember the details of what you heard or saw. When you have notes, you can look at them later to remember what happened. Nah, ini masih gampang ya, seperti biasa. Saya rasa ini betul semua ya. Nah, selanjutnya, ini lebih banyak ya, dan topiknya juga lebih berat. Artificial Intelligence in Business. Artificial Intelligence is more than just hype, according to Felicia Bergen, Chief Executive Officer of Solgard Industries. It, apa nih? Change everything. It's a huge opportunity, she said, in the near apa ya? Kita coba lewat dulu aja. AI will speed up data collection. Oh, ini mungkin near term ya. Ada long term dan near term ya. Oke, the amount. Mungkin katakanlah kita lewat dulu of time it takes to make loan. Apa nih teman-teman ya? Nah, berarti kalau di amount of time ini bisa bilang reduce ya. Of time it takes to make loan. Apa nih? Up. And nah, ini misalkan hiring. Ini apa nih? Stream. Ini agak susah ya sebenarnya. Ini sebenarnya appraisal ya. Atau approval ya. Cukup ya. Appraisal. Oke, streamline the hiring process, AA, changes ya. How you organize your company. Again, explained. Nah, lihat ya, ini mungkin ada beberapa kata yang nggak terlalu familiar. Misalkan ada kata, ini appraisal ya. Ini sesuatu yang saya aja nggak yakin. Apakah ini appraisal atau approval ya. Terus, tapi approval itu approve. Nggak sih, O-nya, R-nya satu ya. Terus streamline ini juga saya nggak yakin ya. Nah, cuman kalau nggak yakin ya, tadi yang terpenting adalah kita latihan dan setelah ini kita evaluasi ya. Again, saya belum pernah ngerjain ini dan bisa juga salah. Jadi sebelumnya saya latihan dan berharap ada soal yang sama supaya nanti di sini benar semua. Tapi ya
ternyata enggak, dan ya it is a lesson ya for me too ya, learning process. Kita lihat, oh, approvals ternyata ya. Oke, approvals-nya ternyata harusnya pakai S ya. Oke, tadi kita nggak pakai S ya, jadi kurang satu. Oke, streamline the hiring process dan sebagainya itu udah benar ya. Nah, kalau saya pikir untuk yang bagian ini penilaiannya tentu nggak semuanya dianggap salah ya kalau ada satu paragraf salah. Tapi sekali lagi kita nggak benar-benar tahu untuk proses penilaiannya atau misalkan scoringnya secara umum hitungannya seperti apa, kita nggak benar-benar tahu ya teman-teman. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bagian reading yang terakhir, yaitu interactive reading ya, teman-teman. Dan di interactive reading ini nanti akan ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaannya itu untuk bagian pertama itu lebih ke mencari vocabulary yang cocok ya, untuk mengisi sebuah titik-titik atau sebuah rumpang. Langsung saja, ini ada misalkan teks tentang ini ya, body of fresh water ya. Nah, jadi misalkan some people live near a body of fresh water of some, nih yang cocok nih. Di sini ada kata such as lake or river. Berarti ya itu adalah sebuah tempat kan. Nah, jadi misalkan untuk bagian ini kita isi dengan place. Unfortunately, these areas can be polluted. Bla 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 human trash ya. Nah, yang kita bisa isi. Nah, ini polluted. Pollutednya itu kenapa? Apakah karena mengkonsumsi, mengandung, mencegah, membuang, ada menyadari. Nah, kalau dia itu polluted ya, berarti kan ada sampahnya kan, containing trash made of metal, such as bicycles or tools, bla 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 to the bottom. Bottom itu bagian paling bawah. Mungkin kalau untuk bottom, jawabannya adalah sinks ya, karena sinks itu artinya adalah tenggelam. Terus to the bottom, bla bla bla, it can remain for years or decades ya. Nah, di sini pilihannya berarti harus menjelaskan the bottom. Karena bottom itu adalah tempat ya, dan berarti pilihannya antara which ya sama where ya. Nah, tapi lebih tepatnya adalah where ya, karena kalau pakai which ya, misalkan to the bottom which cannot be reached by hands misalkan ya, which cannot be reached, which can be reached only by heavy equipment misalkan seperti itu. Jadi lebih cocoknya adalah where. Lalu untuk yang nomor 5-nya, ini as the bla 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 degrades ya. Nah, ini sesuatu yang terdegradasi. As the, nah ini kan membicarakan metal sebelumnya. Silahkan teman-teman pilih jawabannya kira-kira apa nih? As the metal degrades it, kira-kira apa? Detrimental to aquatic plants and animals living in the ecosystem. It flows, it does, it sinks, it has, it becomes. Nah, kayaknya yang paling cocok adalah menjadi ya, menjadi detrimental. Oke, one bla 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 solution. One traditional, interested, attracting, novel, ancient. Nah, apa nih untuk sesuatu yang new, oke, yang relatively new. Nah, jawabannya mungkin ini agak unik, agak unfamiliar, yaitu kata novel. Novel itu bukan hanya buku, tapi juga artinya keunikan ya. Novelty kan dalam riset berarti kan keunikan atau hal yang membuat berbeda. Magnet fishing uses powerful magnets ya, plus a strong rope to catch on to pieces of metal such as iron, nickel, or steel submerged in. Nah, di submerge itu kan berarti kayak submarine, dia itu dimasukkan ke bawah, dimasukinnya kemana? Masukinnya berarti ke water ya teman-teman ya. Magnet fishers often work from a bridge or boat to, apa nih itu apa? Okay, to operate, to perform, to participate, to conduct, to see. Nah, ini sini ada kata-kata what they can discover ya. Nah, kalau discover itu kan berarti ditemukan. Kalau ditemukan itu dilihat.
Jawabannya adalah C ya. The thrill is the surprise factor. Usually it is hard to apa ya? Nomor 10, to concentrate, to know, to present what might be lying down, especially if the water is deep or murky ya, keruh kayak gitu. Nah, kalau ada waternya yang dalam dan murky, berarti yang susah itu adalah untuk tahu kan apa yang ada di bawah. Nah, kita cek dan oh, ini nomor 1 kurang tepat ya. Ini nomor 1 apa? Oh, oke. Of some kind ya ternyata ya teman-teman ya. Jadi kind untuk lake or river. Oke, that's my bad ya. Jadi salah satu, tapi ya sisanya itu kita aman. Jadi harusnya sih nggak terlalu langsung nilainya drop ya teman-teman. So ya, seperti ini kurang lebih untuk readingnya. Lalu kita masuk ke bagian B-nya. Nah, bagian B-nya ini akan menjawab soal yang berhubungan ya dengan teksnya. Nah, ini berarti teman-teman harus baca dulu. So, you get the idea ya, kurang lebih seperti ini. Dan ya, itu mungkin gambaran untuk soal-soal di bagian listening sama reading di tes Duolingo ya, teman-teman ya. So, sekali lagi untuk tes Duolingo ini yang dibutuhkan adalah latihan dan evaluasi. Tadi saya juga ada beberapa yang salah ya, dan itu adalah proses evaluasi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya setelah latihan. Jadi jangan sampai latihan itu hanya sedihnya aja, tahu skornya berapa, atau senangnya aja, tahu skornya tinggi, tapi nggak ada yang bisa didapatkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, terutama untuk teman-teman yang mau ambil Duolingo untuk ISMA. Sampai jumpa di video selanjutnya di playlist Duolingo.